Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya Nur Hasanah dengan NIM 30124066. Saya Raisa Fasya dengan NIM 30124043. Saya dengan Arini Hidayah dengan NIM 30124067. Dan saya Faiz Farizia dengan NIM 30124070. Selanjutnya kami akan mengajak kalian untuk melihat dengan video etnografi yang mengangkat tema dengan kehidupan santri di Pondok Pesantren Sabiqun bil Khairat tentang makna, praktik, dan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui video ini kami akan mengkaji kehidupan santri melalui pendekatan antropologi untuk melihat kehidupan sehari-hari di pondok pesantren. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan rutinitas santri, tetapi juga melihat berbagai makna di balik rutinitas seperti mengaji, sholat berjamaah, belajar, serta interaksi antara kiai, ustadz, dan santri. Kami juga akan menyajikan dua perspektif antropologi, yaitu perspektif emik dan perspektif etik. Perspektif emik yaitu di mana masyarakat pesantren memaknai kehidupan mereka sendiri, sedangkan dalam perspektif etik yaitu di mana kami sebagai peneliti menganalisis fenomena yang kami temukan selama observasi. Selanjutnya, kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat tentang kehidupan di pesantren melalui hasil gambaran umum, hasil wawancara, hingga analisis teori menggunakan analisis Peabody tentang habitus, modal, dan ranah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video etnografi kami yang berjudul Kehidupan Santri di Pesantren, Makna, Praktik, dan Nilai dalam Kehidupan Sehari-hari. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Sabiqun bil Khairat dengan tujuan memahami kehidupan santri dari sudut pandang mereka sendiri serta menganalisis nilai-nilai yang membentuk kehidupan di lingkungan pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kehidupan sosial. Seluruh aktivitas santri diatur dalam sebuah sistem yang berlangsung selama 24 jam, mulai dari bangun tidur, ibadah, belajar, hingga beristirahat. Di pesantren terdapat berbagai fasilitas seperti masjid, ruang kelas, asrama, dapur umum, serta lingkungan yang mendukung proses pendidikan, interaksi antara santri, ustadz dan ustazah, serta kiai membentuk budaya khas yang menjadi identitas pesantren. Melalui video ini, kami ingin menunjukkan bahwa kehidupan santri bukan sekedar rutinitas belajar agama, tetapi juga proses pembentukan kepribadian dan nilai-nilai kehidupan yang nantinya akan diterapkan di tengah masyarakat. Ustazah izin sedikit saya wawancarai. Kalau boleh tahu dengan siapa? Ustazah siapa ge? Nama saya Asa. Ustazah ini dari mana? Dari Pekalongan sendiri. Dari Pekalongan sendiri. Berarti nih Ustazah ini sudah lama ya di sini. Menanyakan kan guys dari konsep pesantren ini. Yang pertama saya ingin tanyakan, kalau di pesantren ini tuh boleh tahu visi misinya deh. Visi di pesantren ini, visi dan misinya itu untuk mencetak generasi penghafal Al-Quran tentunya, karena pesantren ini kan pesantren tahfidz ya. Jadi ya tentunya kami ingin mencetak generasi penghafal Al-Quran yang mungkin berakhlakul karimah di bawah naungan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau untuk menciptakan visi misi tersebut, tahapan-tahapannya tuh seperti apa nih? Maksudnya agar mencetak generasi yang Quranik ini berarti kegiatannya biasanya apa nih, Saudara? Setiap pagi biasanya anak-anak
setoran Al-Quran. Ya kami biasakan setiap harinya kita pagi bangun sholat tahajud, terus lanjut dengan setoran hafalan Al-Quran, terus keseharian biasanya ya dengan deres karena di sini ya memang itu pondok pesantren tahfidz ya, jadi setiap harinya ya cuma deres karena di sini pun sekolah itu untuk sampingan. Kami mengedepankan ya prioritas utamanya menghafal Al-Quran itu dengan Al-Quran. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya ingin menanyakan Ustazah. Di sini kan seperti Ustazah tadi bilang bahwa mencetak generasi Quranik dalam mencetak generasi Quranik kan ada sebuah pembentukan karakter yang agar menjadi sesuai dengan kriteria generasi Quranik. Niku kalau di pondok ini seperti apa gitu? Penanaman karakter di pondok pesantren ini dengan menanamkan sikap disiplin, mandiri, jujur tentunya. Pasti ada dong ustazah tantangannya dalam menjadi ustazah, menghadapi banyaknya sekian santri yang pastinya berbeda-beda karakternya nih. Itu bagaimana cara mengatasi? Ya, ada banyak sih ya tentunya. Ya, salah satunya itu menghadapi anak-anak yang masih kecil, yang masih MI gitu. Kadang kan rewel atau mungkin ini kan habis penerimaan santri baru ya. Yang masih baru-baru itu kan masih adaptasi gitu kan. Kadang masih rewel, masih nangis, minta ini itu kayak gitu. Terus kadang ya kalau setoran ada yang nggak lancar, ada yang ya gitu, macam-macam lah tantangannya. Berarti niku kalau kayak gitu ustazah harus sabar Ya, harus banget. Oke. Baik, Dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Isna Asal dari mana? Jambi. Ya, di sini saya akan mewawancarai yang pertama, apa yang Anda tahu tentang pesantren? Pesantren itu sekolah pendidikan tapi yang lebih ke agama, kayak mengajarkan tentang agama. Ya. Terus sejak kapan Anda mondok di pesantren ini? Sekitar tahun 2022. Bagaimana rutinitas harian Anda sebagai santri di sini? Rutinitas di sini seperti pondok misa, tapi karena ini pondok Quran, jadi kami kayak lebih mengaji, menderas. Lebih fokus ke Quran. Iya. Oke, terus selanjutnya apa yang paling berkesan dari kehidupan di pesantren? Bisa kenal banyak orang dari berbagai tempat. Nilai apa yang paling Anda rasakan berubah setelah mondok? Lebih sopan, lebih baik lah. Terus yang terakhir, apa tujuan Anda mondok di pesantren ini? Jadi hafal Quran. Mas dengan namanya siapa ya? Dengan saya Muhammad Nero Ridho. Dipanggilnya siapa? Ridho. Oh Ridho. Iya. Ridho sebagai santri apa? Santri ya? Sebagai santri. Ya, untuk kami akan menanyakan sedikit. Ya. Jadi Mas Ridho ini sejak kapan Mas Ridho mondok di sini di Sabikul Hidayah? Insya Allah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Berarti dari tahun 2023 kalau nggak salah. 3 sampai sekarang. Sampai sekarang. Masih di sini. Kemudian tadi kan kami sudah menanyakan rutinitas Ya. dari santri putri. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara rutinitas santri putri dan santri laki-laki di sini di pondok ini? Jika perbedaan pasti ada karena beberapa faktor yang harus dijelaskan ya. Ya, boleh. Faktor pertama ya mungkin karena Pondok Putri udah berjalan lama karena lebih duluan jadi kayak kegiatan-kegiatannya udah lebih teratur. Terus kemudian ya faktor karena lelaki juga biasanya agak susah diatur ya. Jadi rutinitasnya Berarti lebih bebas lebih santri putra. Iya. Dan kalau kegiatan yang paling ke Putri. Berarti putra di santri putra di sini diadakan baru tahun berapa? Sekitar 3 tahun juga. 3 tahun. Iya. Persis ketika saya masuk sini itu 2 bulan, baru 2 bulan jalan.
Berarti santri putra lebih bebas, sedangkan santri putri lebih padat kegiatannya. Ya. Kemudian menurut Mas Rido, apa yang paling berkesan ya dari kehidupan di pesantren ini? Jadi paling berkesan ketika momen-momen apa? Yang berkesan ya pasti kebersamaan ketika bersama teman-teman, kemudian ketika mengaji sama ngaji itu di waktu kapan biasanya itu ada ngaji sampingan, kan ini pondok Quran, jadi tidak hanya ngaji setoran tok, jadi ada sampingan juga. Sampingannya itu ngaji kitab serta lain-lain itu setiap hari Jumat malam. Nah, di situ bagi saya ketika ngaji di Jumat malam itu sangat berkesan, karena di situ juga di samping mengajarkan kitab, dari saya itu juga menyampaikan nasihat-nasihat yang bekas. itu paling berkesan. Kemudian nilai-nilai apa yang Anda rasakan ya ketika semasa mondok ini? Jadi dari kebiasaan sebelumnya, tapi ketika mondok, Maksudnya perubahan? iya perubahan. Perubahan sih pasti ada. Contoh misal kayak rutinitas yang biasanya keseharian ya main apa gimana gitu. Tapi semenjak saya udah mondok, saya udah punya kewajiban jaga Quran, beres hafalan. Ya pasti itu yang paling berpengaruh. Berarti berubah. Yang biasanya tadinya main-main ataupun apa, cuma tiduran. Ya sekedar nunggu sholat, sekarang ya udah ada kewajiban lain. Kemudian yang terakhir Mas Rido ini ya, sebenarnya apa sih tujuan Mas Rido mondok di sini itu untuk apa? Tujuannya? Awalnya tadinya saya inginnya cuma untuk membahagiakan orang tua, tapi Ini paksaan atau enggak? tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Ada keinginan dari saya, juga ada keinginan dari orang tua, tapi berubah waktu karena saya juga makin dewasa, saya semakin sadar bahwa niat yang seperti itu pun masih salah. Jadi yang benar itu adalah tetap niatkan semua itu karena Allah. Ya yang lain ya cuma sampingan, tapi inti dari niatnya itu ya karena Allah. Baik. Mungkin itu saja Mas Rido. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Setelah melakukan observasi dan wawancara, kami memperoleh berbagai pandangan dari para santri, ustadz, dan kiai mengenai kehidupan di pesantren. Menurut para santri, kehidupan di pesantren mengajarkan arti disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, dan kebersamaan. Rutinitas seperti sholat berjamaah, mengaji kitab, hafalan, piket kebersihan, hingga kegiatan organisasi bukan dianggap sebagai beban, melainkan proses pembentukan diri. Salah seorang santri menyampaikan bahwa selama mondok ia belajar mengendalikan diri, menghargai waktu, serta menghormati guru dan sesama teman. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Ustadz menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan pesantren bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Ilmu tanpa akhlak dianggap belum sempurna. Kiai juga menjelaskan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam menjaga tradisi keilmuan Islam sekaligus menyiapkan generasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari berbagai wawancara tersebut terlihat bahwa nilai utama kehidupan pesantren meliputi keikhlasan, kedisiplinan, kemandirian, kesederhanaan, penghormatan kepada guru, dan semangat mencari ilmu. Sebagai peneliti, kami kemudian menganalisis temuan tersebut menggunakan teori Peabody, yaitu konsep habitus, model, dan ranah. Pertama adalah habitus. Habitus merupakan kebiasaan yang terbentuk melalui proses yang berlangsung terus-menerus. Dalam kehidupan santri, kebiasaan bangun sebelum subuh, sholat berjamaah, mengaji, disiplin waktu, dan menghormati guru secara perlahan menjadi karakter yang melekat pada diri mereka. Kedua adalah modal. Di pesantren tidak hanya terdapat modal ekonomi,
tetapi juga moral simbolik dan moral sosial. Moral simbolik terlihat dari penghormatan kepada santri yang berprestasi, hafal Al-Quran, atau memiliki akhlak yang baik. Sementara modal sosial tampak dari hubungan erat antara santri, ustadzah, alumni, dan masyarakat yang saling mendukung. Ketiga adalah ranah. Pesantren merupakan ruang sosial yang memiliki aturan, budaya, dan nilai yang berbeda dengan kehidupan di luar pesantren. Di dalam ranah tersebut, setiap individu belajar menyesuaikan diri terhadap norma yang berlaku, sehingga terbentuk identitas sebagai seorang santri. Melalui teori Bordi, dapat dipahami bahwa kehidupan santri bukan hanya kumpulan aktivitas rutin, tetapi sebuah proses sosial yang secara bertahap membentuk pola pikir, perilaku, serta karakter mereka. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis, kami menyimpulkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang religius, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Kehidupan santri menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui aktivitas sehari-hari yang terus dilakukan secara konsisten. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal ketika para santri kembali ke masyarakat. Melalui pendekatan etnografi, kami tidak hanya melihat apa yang dilakukan para santri, tetapi juga memahami makna di balik setiap aktivitas yang mereka jalankan. Semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kehidupan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mencetak individu berilmu, tetapi juga berakhlak mulia serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.